Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Latifah Dharma. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mading saya, mading patologi sosial sebagai tugas akhir semester. Yang pertama yaitu patologi sosial, pengantar patologi sosial. Patologi sosial secara singkat dapat dipahami sebagai penyakit sosial. Arti kata patologi adalah penyakit. Istilah ini diadopsi dari ilmu alam, khususnya ilmu kesehatan. Istilah patologi dapat digunakan untuk menjelaskan adanya penyakit yang menjangkit seseorang atau masyarakat. Dalam konteks sosial, patologi harus dieliminasi karena berbahaya bagi keberlangsungan masyarakat. Suatu permasalahan sosial bisa dikategorikan sebagai patologi ketika permasalahan itu berpotensi meruntuhkan sistem sosial yang mapan. Sistem sosial rentan runtuh bila norma sosial tidak dipelihara oleh anggota masyarakat itu sendiri. Namun perlu dicatat pula, patologi sosial tidak selamanya mengancam, tergantung pada level berbahayanya. Yang kedua yaitu patologi sosial dan masalah sosial. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat disebut dengan perubahan sosial. Perubahan sosial ini dapat berupa perubahan sosial ke arah positif dan negatif. Perubahan sosial ini cenderung ke arah positif, namun ada pula yang cenderung ke arah negatif. Yang cenderung ke arah negatif adalah suatu hal yang harus dihindari. Karena apabila perubahan sosial yang mengarah ke negatif ini tidak dicarikan solusinya, maka yang terjadi adalah masalah sosial yang berujung menjadi penyakit sosial. Patologi sosial adalah salah satu kajian tentang disorganisasi sosial atau manajemen yang dibahas dalam arti luas. Sebab hasil dan usaha perbaikan atau faktor-faktor yang dapat mengganggu atau mengurai penyesuaian sosial dapat diselesaikan. Yang ketiga yaitu Omnibus Law. Rancangan Undang-Undang RUU Cipta Lapangan Kerja terus saja menuai polemik meski telah menerima penolakan. Pemerintah dan DPR tetap saja tidak bergemik dan terus saja melanjutkan pembahasan mengenai Omnibus Law. Omnibus Law sendiri berasal dari kata Latin yang berarti untuk semua. Inti daripada konsep Omnibus Law ini ibarat pepatah sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Implementasi konsep Omnibus Law dalam peraturan perundang-undangan ini lebih mengarah pada tradisi Anglo-Saxon Common Law. Adapun kelebihan Omnibus Law Cipta Kerja yang pertama yaitu pembahasan multisektoral dan menggabungkan banyak undang-undang sehingga waktu pembahasan yang diperlukan lebih cepat. Yang kedua, efisiensi anggaran negara dalam proses penyusunan undang-undang dapat tercapai. Yang ketiga, menciptakan instrumen kemudahan berusaha tidak hanya menguntungkan investor baik asing maupun dalam negeri, tetapi juga para wirausaha yang baru tumbuh. Yang keempat, cocok diterapkan di negara yang regulasi tumpang tindih, hiperregulasi, dan disharmoni. Adapun kekurangan Omnibus Law Cipta Kerja yaitu bila diterapkan di Indonesia dikhawatirkan tidak sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system, karena Omnibus Law dikenal menganut common law system. Yang kedua memungkinkan dipangkasnya kewenangan DPR sebagai pembentuk undang-undang yang demokratis. Yang ketiga, hasil pembahasan undang-undang rentan mengalami uji materi karena sifatnya cenderung tidak memperhatikan ketelitian. Yang keempat, membatasi ruang publik dalam memberi aspirasi dari masyarakat. Yang keempat yaitu peran pemuda-pemudi Indonesia. Pemuda bisa digambarkan sebagai titik tertinggi dari perkembangan jiwa manusia, sehingga dalam fase ini merupakan waktu yang sangat ideal bagi seseorang untuk bebas melakukan apapun dalam hidupnya. Dalam sejarah bangsa Indonesia, pemuda Indonesia memiliki peran yang sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia. Mereka menjadi penggerak kebangkitan bangsa. Tonggak sejarah yang sangat penting adalah Sumpah Pemuda. Setiap pemuda harus bisa menjadi harapan bangsa yang menjadi tulang punggung di masa depan. Peran-peran yang seharusnya dijalani oleh pemuda-pemuda Indonesia yaitu berjuang demi kemajuan bangsa, menjaga kemajemukan adat dan budaya. Pemuda harus berani membela yang benar. Jika melihat generasi milenial hari ini, orang-orang hanya akan berpikir bahwa mereka tidak akan mampu melampaui pemuda-pemuda terdahulu. Karena pemuda-pemuda zaman sekarang hanya memelihara ego individu ketimbang urusan berbau negara atau sosial.
Yang kelima yaitu teori gangguan mental dan penyebab gangguan mental. Yang pertama, pengertian gangguan mental adalah sebuah gangguan Yang pertama, pengertian gangguan mental adalah sebuah gangguan yang mempengaruhi penderitanya baik dari pikiran, perasaan, sampai tindakan. Gangguan ini sangat mempengaruhi penderitanya dalam menjalani hidupnya. Di Indonesia yang menderita gangguan mental disebut orang gila. Yang kedua, gejala gangguan mental. Gejala gangguan mental yang pertama yaitu perasaan tidak nyaman dan tidak aman. Yang kedua, kurang percaya diri. Yang ketiga, kurang memahami diri. Yang keempat, ketidakmatangan emosi. Yang kelima, mengalami patologi dalam sistem syaraf. Yang ketiga, penyebab gangguan mental. Yang pertama ada depresi, yang kedua ada gangguan bipolar, kecemasan, ketiga ada trauma, yang keempat ada faktor genetik. Yang keenam yaitu penyimpangan sosial dan kontroversi antara pendukung Habib Rizik dan Nikita Mirzani. Secara umum kita ketahui bahwa dalam kehidupan bermasyarakat kita memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang juga diikuti oleh norma atau aturan. Apabila ada tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat, maka disebut sebagai perilaku menyimpang. Saat ini khususnya masyarakat modern tidak sepenuhnya masuk dalam kategori patuh maupun kategori penyimpang. Baru-baru ini orang-orang ramai membicarakan tentang kedatangan Habib Rizik kembali ke Indonesia yang mengakibatkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Tidak semua kalangan nyaman dengan kerumunan, tidak termaksud salah satu artis tanah air yaitu Nikita Mirzani. Kita ketahui bahwa Nikita telah melontarkan kata-kata oleh pendukung Habib dianggap sebagai hinaan. Akan tetapi menurut Nikita Mirzani, kata-katanya tidak mengandung makian sama sekali. Menurut analisis saya, baik pendukung Habib maupun Nikita telah melakukan perilaku menyimpang sosial. Pendukung Habib Rizik melakukan penyimpangan sosial jenis corporate crime yang jenis kejahatannya dilakukan atas nama organisasi dan juga termasuk dalam penyimpangan sosial primer atau bersifat sementara. Sedangkan Nikita Mirzani melakukan penyimpangan sosial jenis crime without victim, yang dimana penyimpangan jenis ini tidak mengakibatkan penderita terhadap korban. Mengapa saya katakan demikian? Sebab yang bergejolak terhadap gangguan tanggapan Nikita hanya para pendukung Habib saja. Dari kedua penyimpangan di atas kita sadari bahwa setiap penyimpangan dalam masyarakat memang selalu ada. Yang ketujuh yaitu kriminal dalam patologi sosial. Tindak kriminal atau kriminalitas memang sering kita jumpai. Kriminalitas sendiri adalah segala tindakan yang menyimpang dan melanggar hukum atau juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu tindakan yang berarah ke kejahatan. Tindakan-tindakan yang dianggap kriminal yaitu pencuri, pembunuh, perampok, dan teroris. Teroris merupakan kategori yang agak berbeda dari kriminal, sebab tindakan kejahatannya berdasarkan motif paham atau politik. Berbicara persoalan teroris sebagai bentuk tindakan kriminal, masyarakat Indonesia kembali digegerkan oleh pembantaian sadis di Sigi, Sulawesi Tengah yang terjadi pada Jumat 27 November 2020. Banyak kalangan yang menganggap bahwa aksi ini berkaitan dengan isu agama atau rasialisme. Menurut saya terlalu dini untuk membuat kesimpulan tentang kasus tersebut, mengingat kasus-kasus terorisme yang tidak jarang kita dengar dan jumpai di Indonesia memang telah membekas di masyarakat. Tidak heran jika hal-hal seperti ini terjadi, masyarakat selalu mengaitkannya dengan agama. Terlebih lagi sejarah dan keadaan Indonesia sampai hari ini memang tidak pernah lepas daripada masalah-masalah keagamaan yang pada dasarnya hanya dipicu oleh provokator. Terorisme juga memberikan gangguan mental kepada masyarakat yang daerahnya rawan terjadi hal-hal berbau seperti ini. Gangguan-gangguan tersebut berupa kecemasan yang berlebihan, sifat antisosial, dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah, terorisme telah menjamur sebagai kekerasan atas nama agama di sebagian masyarakat. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menyalahkan komunitas muslim atau minoritas budaya sebagai yang bertanggung jawab atas tindakan terorisme. Kita terus cenderung mengasingkan individu dan komunitas yang mendorong mereka, sehingga mengarah pada kesehatan mentalnya, yang kemudian menyebabkan meningkatnya kemungkinan individu tersebut mudah keluar dari sistem dukungan sosial, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kriminalitas, perilaku antisosial, menyakiti diri sendiri, atau bahkan sampai bunuh diri. Itulah tadi pemaparan mading saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.